Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maisara Putri Nurdianisa, mahasiswi PPKN semester 5C, Universitas Mataram. Di sini saya ingin membahas tentang kesejahteraan masyarakat yang semakin rendah untuk melaksanakan tugas ujian tengah semester Demokrasi Pancasila. Secara ekonomi, Indonesia memang termasuk dalam 16 negara terbesar di dunia. Karena Indonesia memang kaya dan memiliki wilayah yang luas dengan jumlah penduduk nomor 4 terbanyak di dunia. Namun dilihat dari pendapatan per kapita yang mencapai 4.900 US dollar, ternyata kesejahteraan masyarakat kita masih rendah karena baru menempati ranking ke 126 di dunia. Jauh tertinggal dibandingkan Malaysia yang berada di peringkat 69, Thailand berada di peringkat 92, dan Tiongkok berada di peringkat 93. Bahkan kita masih di bawah dari Sri Lanka yang menempati ranking ke 116. Rendahnya tingkat kesejahteraan penduduk negara yaitu sebanyak 28,55 juta atau 14%, ditambah sebanyak 63% penduduk miskin Indonesia berada di pedesaan dan mayoritasnya adalah petani dan nelayan. Sementara jumlah pengangguran masih sekitar 7% dari jumlah seluruh angkatan kerja. Kondisi yang demikian, bangsa Indonesia menghadapi jumlah masalah mendasar berupa berbagai kesenjangan sosial dan ekonomi, serta kesenjangan antara daerah dan antar kawasan, serta infrastruktur yang tidak merata. Kemudian, adakah indikator penyebab penurunan kesejahteraan masyarakat Indonesia? Di sini saya mengutip informasi dari Institute for Development of Economics and Financial atau disingkat menjadi INDEF. Menjabarkan bahwa ada 4 indikator yang bisa dijadikan landasan bahwa kesejahteraan masyarakat Indonesia mengalami penurunan. Indikator pertama, yang bisa menjadi bukti bahwa kesejahteraan masyarakat Indonesia mengalami penurunan adalah perlambatan tingkat pertumbuhan ekonomi nasional dari semula di level 5,7% pada semester 1 2014 menjadi 4,7% pada semester 1 2015. Penurunan tingkat pertumbuhan ekonomi menjadi indikator pertama penurunan kesejahteraan. Indikator kedua adalah tingginya tingkat inflasi terutama untuk kelompok makanan. Angka inflasi untuk kelompok bahan makanan bisa menjadi gambaran bahwa terjadi kenaikan harga-harga bahan makanan. Hal tersebut membuat tingkat kesejahteraan masyarakat juga mengalami penurunan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, inflasi untuk kelompok makanan pada Juli 2015 mencapai 8,8%. Masih tingginya tingkat inflasi terutama bahan makanan menjadi indikator kedua. Selanjutnya, penurunan kesejahteraan masyarakat Indonesia juga disebabkan karena gagalnya kebijakan dan program pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat akibat ditundanya atau dihilangkannya program sosial seperti beras untuk masyarakat kurang mampu atau sering disebut dengan beras miskin atau raskin. Dan bantuan langsung tunai atau BLT, pemerintah bukan melakukan perlindungan sosial kepada masyarakat yang terkena dampak, malah mengurangi atau menghilangnya dan menunda program sosial, misalnya pemberian raskin ditunda untuk beberapa saat. Yang terakhir, lemahnya langkah pemerintah dalam mengantisipasi dampak dari kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM dan dilepasnya harga BBM, gas, dan listrik ke dalam mekanisme pasar juga menjadi indikator yang membuat kesejahteraan masyarakat mengalami penurunan. Kita lihat peningkatan buruk kesejahteraan masyarakat Indonesia karena gagalnya kebijakan program pemerintah menjaga daya beli masyarakat setelah menaikkan harga BBM dan kenaikan harga gas dan listrik dan berbagai kebutuhan pokok lainnya. Kemudian, ada 3 cara pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Info yang saya kutip dari Menko Perekonomian. Pemerintahan saat ini mulai melakukan pembangunan atau memperbaiki kesejahteraan rakyat
dengan menghapus subsidi dan mengalihkan subsidi itu untuk pembangunan infrastruktur, sosial, dan pendidikan. Untuk meningkatkan kesejahteraan tersebut, maka diperlukan adanya pemihakan. Pemihakan yang dilakukan adalah pertama, pemerintah akan melakukan reforma agraria. Reforma agraria yang akan dilakukan adalah redistribusi akses dan sertifikasi lahan. Langkah ini perlu dilakukan sebab 56% petani hanya menguasai 0,5 hektar. Ia mengakui tak mudah melakukan reformasi agraria sebab ini sudah terlambat 70 tahun. Kedua, pemerintah akan meningkatkan sumber daya manusia. Di sini pendidikan sudah dikembangkan dengan anggaran sampai 20%, meski sistem pendidikan yang ada belum sinkron dengan dunia usaha. Namun masalahnya Indonesia masih kekurangan guru dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan. Ketiga, pemerintah akan mengembangkan kesempatan berusaha dan bekerja, terutama pada sektor retail. Aturan yang akan dipersiapkan adalah mengenai beberapa persen kepemilikan minimarket dari pemilik aslinya, agar kesempatan orang berusaha terbuka. Setelah tadi saya menjelaskan 3 upaya pemerintah, kemudian saya akan memaparkan beberapa upaya atau solusi yang mungkin bisa dilakukan. Yaitu yang pertama, pemerataan pendidikan dibekali dengan penguasaan iptek. Yang kedua, membuka lapangan kerja baru atau memperbanyak lapangan kerja. Dan yang ketiga atau yang terakhir, peningkatan kesejahteraan dengan memberkati bantuan berupa modal usaha, sembako, atau Indonesia Pintar atau Kartu Indonesia Pintar. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.